Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung temu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami beserta tuan-tuan dan puan-puan yang mulia kesejahteraan dan kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan, ini sudah agak malam ya. Jadi kami mendapatkan pesan dari saudara kami yang mulia, Kang Sukma, saya orang awam, tolong jelaskan saya terkait masalah video ini. Jadi saya juga orang awam ya. Jadi bukan hanya tuan saja yang awam, tapi saya juga orang awam. Kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami, dan pada hakikatnya ilmu itu milik Allah, bukan milik kami. Baik. Pertama-tama, video ini disampaikan oleh insyaallah adalah orang yang saleh, orang yang alim, dan kami sangat menghormati beliau. Tapi kami di sini berusaha menjawab sesuai dengan apa yang pernah kami pelajari, dan kita kembalikan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam video tersebut ya, beliau menyampaikan
sesuai dengan apa yang beliau pelajari juga. Jadi dulu kami pernah diajarkan oleh guru kami bahwa alam semesta ini berasal dari satu titik. Ya. Dulu kami bertanya-tanya, kok bisa alam semesta yang luas ini berasal dari satu titik? Dan titik tersebut disimbolkan ya, dengan titik yang ada di bawah huruf ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naba di sana memiliki titik di bawahnya. Itu adalah simbol. Kata guru saya dulu. Pertama-tama saya sedikit ragu. Saya sedikit, apa iya alam semesta ini berawal dari satu titik? Setelah kami sekolah, setelah kami belajar, lalu kami membaca surat Az-Zariyat, di sanalah saya mulai mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan meluaskannya. Lalu kami belajar tentang teori alam semesta itu mengembang, yang sudah dibuktikan secara penelitian oleh Hubble pada tahun 1929. Jadi beliau meneliti alam semesta ini, ternyata bintang yang satu dengan bintang yang lain itu berjauhan, semakin saling menjauhi. Artinya alam semesta ini mengembang. Lalu apabila ditarik mundur waktu, maka ada masa ketika alam semesta ini adalah satu titik. Jadi alam semesta ini mengembang, penelitiannya sudah ada, dalam surat Az-Zariyat juga sudah dipaparkan 1400 tahun yang lalu. Jadi alam semesta ini mengembang. Sekarang kita berbicara tentang ruang dan waktu, tuan-tuan. Apakah boleh kita menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran? Jadi tentu kita tahu Al-Quran itu ada yang ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat jelas, ayat mutasyabihat perlu ditakwil, perlu diresapi maknanya apa. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk orang gila, tapi Al-Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang menafikan akal dalam memahami sesuatu, maka ini mungkin salah alamat. Al-Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Afala ta'qilun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memiliki akal? Jadi Al-Quran diturunkan untuk orang berakal, bukan untuk orang gila ya. Baik. Sekarang kita pahami bahwa alam semesta itu berawal dari satu titik. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sudah dibuktikan secara ilmiah. Ya. Setelah alam semesta ini meledak, yang istilahnya kita kenal dengan teori Big Bang, barulah kita tahu ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada tengah, yang kita kenal dengan direksi atau arah. Nah, arah ini di dalam ilmu matematika termasuk dalam dimensi ketiga: atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi sebetulnya apa itu atas? Apa itu bawah? Apa itu kiri, apa itu kanan, apa itu depan, apa itu belakang. Yang namanya atas, bawah, kiri, kanan adalah suatu arah, adalah direksi dalam dimensi ketiga. Nah, tuan-tuan, ini saya kasihkan analogi. Kita semua sudah tahu dan terbukti secara sains bahwa bumi itu bulat.
Bumi itu bulat, matahari itu bulat, planet-planet lain itu bulat, bulan itu bulat. Ketika bumi ini bulat, lalu kita memahami atas adalah atas sini. Bagi yang di sini atas, maka di sini adalah atasnya. Bagi yang di atasnya bumi. Tapi bagi yang samping, yang tinggal di samping bumi, maka atasnya sebelah sini. Ya, saya jauhkan sedikit kameranya. Ya. Baik. Bumi itu bulat. Ya. Dari bumi bulat ini mana yang disebut atas? Ya, mana yang disebut atas? Kalau kita tinggal di kutub utara, di bagian atas bumi, maka atasnya adalah sini. Di sini, di atas sini. Tapi kalau kita tinggal di garis khatulistiwa, maka bagi kita atas itu sebelah sini. Ya, atas itu sebelah sini. Bagi yang tinggal di Antartika, maka atas itu sebelah sini. Atas itu sebelah sini. Jadi yang namanya atas bawah itu adalah ruang. Ya, adalah ruang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa dirinya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seumpama dengan segala sesuatu yang kita bayangkan. Tidak terikat dengan dimensi yang kita paham. Jadi, ketika ditanya di mana Allah sebelum atas ada, sebelum bawah ada, maka kita akan bingung menjawabnya apa. Maka cara memahaminya seperti apa? Allah menyeliputi atas segala sesuatu kekuasaannya. Jadi jangan kita berpikir Allah itu bertempat karena Allah itu ada sebelum tempat ada. Apa itu tempat? Ya atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu tempat. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan malaikat Jibril turun membawa wahyu, atau Al-Quran turun? Yang namanya turun itu kan pasti dari atas ke bawah. Memang benar. Yang namanya turun itu pasti dari atas ke bawah. Tapi turun di sini tidak dipahami secara dimensi ketiga. Tidak dipahami secara harfiah. Tidak dipahami secara ruang. Contoh, ketika ada mengatakan, izin bang, sudah turun perintah dari Bapak Kapolres. Apakah Bapak Kapolres ada di kepala kita secara harfiah? Secara ruang ada di kepala, di atas kepala? Kan tidak. Lalu ada masyarakat mengatakan, alhamdulillah turun bantuan dari pemerintah. Apakah kata turun di situ bermakna pemerintah itu secara zohir, secara harfiah, secara ruang ada di atas kepalanya? Kan enggak. Ya. Jadi yang dimaksud di sini turun itu dari kekuasaan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, Maha segala-galanya, turun kepada kita makhluknya. Jadi turun di sini tidak dimaknai secara harfiah, secara ruang. Jadi ketika ada mengatakan, bang izin bang, sudah turun perintah dari Kapolres, kita harus bergerak. Atau kita harus ngatur jalan, ngatur lalu lintas. Apakah Bapak Kapolres ada di kepala, di atas kepala saya? Kan enggak. Maksudnya itu, kekuasaan Kapolres, kewenangan Kapolres lebih tinggi daripada pangkat saya, daripada kewenangan saya sebagai anak buah. Itu maksudnya turun. Lalu kenapa kita berdoanya ke atas? Atas itu adalah simbol kemuliaan, makna ketinggian, makna keagungan. Jadi atas itu adalah kiblatud doa. Atas itu kiblatnya kita berdoa begini. Lalu bawah itu, yang namanya bawah, itu kiblatus sujud. Coba baca dalam surat Al-A'la. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Bukan berarti Allah di bawah.
kita sujud mendekat ke Allah bukan secara zohir, secara zat Allah di bawah kita sujud mendekat, bukan. Ya. Jadi wasjud waqtarib. Nah, bawah atau tanah adalah kiblatus sujud. Atas adalah kiblatus doa. Ka'bah yang ada di Mekah itu kiblatus sholah. Jadi bukan berarti zatnya Allah ada di Ka'bah, zatnya Allah ada di atas, zatnya Allah ada di bawah. Ya. Jadi inilah bahasa-bahasa dalam surat-surat mutasyabbihat yang perlu ditakwil, yang perlu dipahami maknanya. Jadi atas itu kiblat kita berdoa, bawah itu adalah kiblat kita bersujud, Ka'bah itu kiblat kita sholat. Bukan berarti zat Allah di Ka'bah, bukan berarti zat Allah di bawah, bukan berarti zat Allah di atas. Kita tidak bisa bertanya di mana Allah. Kenapa? Karena sebelum ada kata di mana, Allah sudah wujud. Di mana itu kan tempat. Tempat itu kan ruang. Kalau kita mengatakan kapan, kapan itu waktu. Jadi kalau ditanya kapan Allah begini, kapan Allah begitu, tidak bisa juga ditanyakan seperti itu. Karena kapan itu waktu, waktu itu dimensi keempat. Allah ada tanpa awalan, berarti tidak ada waktu yang mendahului Allah. Dan Allah abadi tanpa akhiran, berarti tidak ada waktu di sisi Allah. Karena Allah itu menyeliputi, Allah kuasa di atas segala-galanya. Itulah kenapa Allah wujud tanpa awalan. Huwal awwalu wal akhiru. Tidak bisa disematkan waktu, tidak bisa disematkan ruang. Karena ruang dan waktu adalah makhluk. Maka guru-guru kami mengajarkan kepada kami sifat 20 wajib. Dan insya Allah ini sebagai hujah kalau kita ketemu dengan orang-orang yang, mohon maaf, kami tidak mendiskreditkan pihak siapapun dan pihak manapun. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang filsafat, yang ateis lain sebagainya, sifat 20 itulah benteng. Nah, jadi begitu tuan-tuan, ya, begitu. Mudah-mudahan saudaraku yang mulia ini bisa memberikan gambaran. Ya, walaupun pemaparan saya tidak bisa mendekati baik, tidak bisa mendekati sempurna. Tapi kita sama-sama cerita, kita sama-sama sharing. Ilmu itu adalah milik Allah, bukan milik makhluk. Ya, benar itu milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi saya pun tidak berani mendeklarasikan sayalah yang paling benar, orang lain adalah salah. Saya tidak berani. Ya, karena saya tidak berani terjebak di dalam rasa sombong, merasa benar sendiri, merasa soleh sendiri. Saya tidak berani. Karena saya tidak bisa tahu kecuali Allah berikan ilmu. Saya tidak bisa ibadah kecuali Allah berikan hidayah. Jadi saya cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami saudara kami yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu kami. Salahkan kami kalau itu salah. Kami mohon maaf. Namun kalau itu benar, itu bukan datang dari diri kami. Itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari diri kami. Namun apabila itu salah, itu datang dari diri kami. Kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.